warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mengumpulkan tugas video kami yang bertemakan tentang Trias Politika. Yuk langsung aja ke materinya. Apa itu Trias Politika? Trias Politika berasal dari bahasa Yunani, tri yaitu 3, as yaitu poros atau pusat, dan politika yaitu kekuasaan, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Konsep dasar Trias Politika bahwa kekuasaan di suatu negara tidak boleh diserahkan hanya satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Tujuannya untuk mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Jadi, Trias Politika adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Saat ini, penerapan Trias Politika dilakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Montesquieu mengemukakan teori Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 jenis. Teorinya ini kemudian banyak disadur dan diadopsi pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Masing-masing dari ketiga lembaga kekuasaan itu memiliki peranan dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu negara. Sejarah Trias Politika berawal dari ide pembatasan kekuasaan terhadap kekuasaan yang absolut dan sewenang-wenang dari raja. Doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang ditafsirkan menjadi pemisahan kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam magnum opus atau karya besar yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah bekerja atau mengubah alam dengan keringat sendiri dan memiliki milik atau properti. Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata sangat tidak mungkin mengadakan pemisahan kekuasaan antara 3 cabang kekuasaan secara murni, sebab ketika terjadi pemisahan kekuasaan di antara ketiganya, saat itu pula muncul otoritarianisme baru di dalam masing-masing cabang kekuasaan. Oleh karena itulah, teori Trias Politika disebut juga teori yang mati sebelum lahir. Namun semangat dan tujuan Trias Politika tetaplah mulia. Maka dari itu, untuk mengoreksi dan memperbaikinya, dianutlah prinsip hubungan dan kontrol antara ketiga cabang kekuasaan, atau biasa juga disebut sebagai check and balance. Perkembangan Trias Politika. Perkembangan Trias Politika sejalan dengan perkembangan zaman. Urusan pemerintahan makin bertambah kompleks sehingga Trias Politika juga berkembang. Tidak lagi pemisahan tapi pembagian, karena urusan pemerintahan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masing-masing lembaga tidak bisa bersikukuh hanya melaksanakan satu fungsi saja. Perbandingan Trias Politika John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam bukunya yang berjudul The Treaty of Government mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegangan kekuasaan-kekuasaan itu ke dalam 3 macam kekuasaan, yakni 1. Kekuasaan legislatif, yaitu untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan federatif, yakni untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara lain. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit de Luz pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakannya pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organ, yaitu kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, pelaksanaan undang-undang,
Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Jadi, apa perbedaannya? Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu 1. Menurut John Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif atau hubungan luar negeri merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. 2. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif. 3. Pada kenyataannya, ternyata sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu yang lebih diterima. 3 lembaga trias politika. Yang pertama, lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara dalam menjalankan undang-undang dibantu oleh menteri dan seluruh staf kepala negara. Oleh karena itu, kepala negara didelegasikan kepada pejabat pemerintah. Fungsi lembaga eksekutif. Yang pertama, menjalankan atau melaksanakan perundang-undangan. Kedua, menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan isi. Yang kedua, lembaga legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam pembuatan harus diberikan pada suatu badan yang berhak untuk pembuatan itu, seperti di Indonesia adalah MPR, DPD, DPRD. Dalam negara demokrasi, peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Fungsi lembaga legislatif adalah question hour atau pertanyaan parlemen. Anggota legislatif diizinkan mengajukan pertanyaan kepada pemerintahan pusat mengenal hal-hal yang perlu ditanyakan yang jelasnya berkaitan dengan nasib rakyat. Interpelasi, hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pada kebijakan pemerintah pusat, terutama yang telah dilaksanakan di lapangan. Angket, hak untuk anggota legislatif untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan cara membentuk panitia penyelidik. Dan mosi hak kontrol yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini kewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan. Badan kekuasaan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara terhadap setiap pelanggaran undang-undang. Fungsi lembaga yudikatif yaitu sebagai alat penegak hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan landasan Pancasila. Dan yang terakhir adalah sebagai hak penguji materi. Trias politika di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan. Seperti yang digambarkan di samping, terdapat konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada lembaga kekuasaan legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang tugasnya membuat undang-undang. Pada pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya, lembaga kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian yang tugasnya menjalankan undang-undang. Dinyatakan pada pasal 4 ayat 1 yaitu memegang kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang tugasnya mengawasi pelaksanaan undang-undang.
yang dinyatakan pada pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Trias politika yang dipakai Indonesia pada saat ini adalah pemisahan kekuasaan. Salah satu buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Undang-undang diubah 1 kali dalam 4 tahap. Saat ini Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan pengawasan. Sistem presidensil di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden. Yang kedua, presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi atau check and balance. Dan yang keempat, adanya mekanisme impeachment atau pemakzulan.